Baik, saya akan menampilkan video dari YouTube yang berjudul Chemistry Lessons Introduction to Measurements, di mana video ini berkaitan dengan kimia analitik. Kemudian saya menemukan rumusan masalah, lalu saya meminta bantuan ChatGPT untuk menganalisis rumusan masalah tersebut. Berikut rumusan masalah yang saya temukan dari bantuan ChatGPT. Strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi dan presisi mereka saat melakukan pengukuran di laboratorium? Lalu saya juga meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan jurnal internasional dengan kualitas yang terpercaya tentunya untuk menjawab rumusan masalah tersebut dan dikaitkan dengan bidang kimia. Kemudian, ChatGPT memberi beberapa referensi. Saya memilih referensi nomor satu dengan judul validasi metode yang sistematis atau method validation. Tujuan validasi metode analisis adalah untuk memastikan bahwa setiap pengukuran di masa mendatang dalam analisis rutin akan cukup mendekati nilai sebenarnya yang belum diketahui untuk kandungan analit dalam sampel. Sedangkan akurasi menurut definisi terdiri dari dua komponen, yakni kebenaran dan presisi. Tetapi alih-alih menilai ini secara independen adalah mungkin untuk menilai akurasi secara global menurut konsep batas penerimaan dan profil akurasi. Di sini saya menemukan beberapa jawaban untuk mengatasi rumusan masalah tersebut. Penerapan metode adalah serangkaian fitur yang mencakup selain spesifikasi kinerja, informasi tentang identitas analit, misalnya sifat dan spesiasi, rentang konsentrasi yang dicakup, jenis matriks bahan yang dipertimbangkan untuk validasi, protokol yang sesuai, dengan menggambarkan peralatan, reagen, prosedur analitis, termasuk kalibrasi, serta prosedur mutu dan tindakan pencegahan keselamatan, dan aplikasi yang dimaksud dengan persyaratan kritisnya. Penerapannya harus konsisten dengan aturan emas untuk validasi metode yang diusulkan oleh Massad et al. Prosedur analisis harus divalidasi secara keseluruhan, termasuk perawatan sampel sebelum analisis. Yang kedua, prosedur analisis harus divalidasi yang mencakup seluruh rentang konsentrasi analit yang ditentukan dalam ruang lingkup metode, dan prosedur analisis harus divalidasi untuk setiap jenis matriks tempat prosedur tersebut akan diterapkan. Pada bagian 2.2 terdapat spesifitas dan selektivitas, di mana hal ini adalah suatu metode dapat mengukur analis secara akurat dengan adanya interferensi pada kondisi pengujian yang ditentukan untuk matriks sampel yang sedang dipelajari. Karena dengan cara ini, selektivitas didukung oleh ketidakpastian dan setidaknya estimasi kasar ketidakpastian diperlukan untuk konsentrasi nominal analit yang digunakan dalam studi selektivitas. Fungsi respon diperoleh menggunakan standar kalibrasi yang disiapkan tanpa adanya sampel matriks dan menghubungkan respon dan konsentrasi. Lalu, dengan bantuan ChatGPT, saya juga menemukan jurnal lainnya sebagai jurnal pembanding yang lebih spesifik, kalibrasi dan keterlurusan atau traceability instrument.
Penggunaan kalibrator yang telah disesuaikan dengan matriks dan standar internal berlabel isotop stabil membantu mengurangi dampak efek matriks. Jumlah standar kalibrasi atau pengukuran replikasi yang lebih tinggi meningkatkan pemetaan respon detektor dan dengan demikian meningkatkan akurasi dan presisi model regresi. Pembuatan kurva kalibrasi dengan setiap batch analisis akan mengkarakterisasi ulang detektor instrumen, tetapi tidak mengurangi variabilitas aktual. Respon analitis dan konsentrasi besaran ukur harus dipertimbangkan saat membuat kurva kalibrasi bersama dengan penggunaan kontrol kualitas selanjutnya untuk memastikan kinerja pengujian. Penting untuk menilai linearitas kurva kalibrasi dengan menggunakan data eksperimen aktual dan statistik yang sesuai. Heteroskedastisitas data kalibrasi harus diselidiki dan pembuatan yang tepat harus diterapkan selama pemodelan regresi. Kemudian saya temukan juga di sini pada bagian perkenalan atau introduction dan kalibrasi sendiri merupakan komponen penting dari keandalan, akurasi, dan presisi pengukuran laboratorium. Jadi, rumusan masalah tersebut, jawabannya telah dimuat dengan lebih spesifik lagi pada jurnal kedua ini, karena sudah mencakup beberapa komponen yang menjadi akar permasalahan yang saya sertakan pada rumusan masalah tersebut.